Cincin nikah digunakan hampir setiap pasangan. Dengan demikian mereka bakal saling setia dan marga satu sama lain. Jadi kalau misalnya lo mau selingkuh, aku ada pasangan di rumah gitu. Iya kan. Lo kalau menikah kan di cincin biasanya suka ada tulisan-tulisan tuh di dalamnya. Lo ada nggak sih mau nulis sesuatu? Gue mau lagi. Apa? Nah, pasangan gue dong. Oh, ya itu mah pasti. Ya masa I will always love you. Ini tuh maksudnya berlian. Will you marry me? Tuh. Ngelamar tuh pakai cincin berlian. Gue nggak ada lagi acara lamar-lamaran gitu. Gue menyesal deh. Tau gue minta sama suami gue. Lo ya, coba aja. Gue kan setiap orang tuh punya dream weddingnya mereka masing-masing kan. Ketika lo ngomongin tentang pernikahan, apa yang dalam bayangan lo, impian lo, mimpi lo? Gue tuh sebenarnya pengen dilamar. Ya di mana? Kan Gak tahu. Tapi gue pengen lagi makan berdua aja kali ya. Lagi makan berdua. jadi lagi tiba-tiba ngasih cincin. jadi lagi Maukah kau? fancy dinner misalnya nih. Ya nggak perlu fancy lah. Pokoknya gue lagi makan berdua, ngobrol, hahaha hehe. Terus dia mengeluarkan cincin bermatakan berlian. Maukah kau menikah denganku? Tapi itu tidak ada. Karena uangnya buat DP rumah. Tapi pada akhirnya cincin itu juga gue pakai sih. Hah, maksudnya? Gue gak pakai cincin nikah toh. Suami gue juga gak pernah pakai cincin Sumpah? nikah. Kenapa? Iya. Takut hilang. Asli, gue sih takut hilang. Ih, Aneh banget sih. Ini misalnya gini ya, di sini kan kita cuci tangan. Gue kan takut ya kalau cincin kena sabun kan lama-lama rusak. Jadi harus dicopot. Gue takut. Kalau emas kayaknya enggak deh. Oh enggak ya? Tapi enggak deh, gue takut hilang Makanya asli. jangan dari perunggu atau tembaga. Wah, harusnya emas saya juara pertama. Aduh, bener. Juara kedua? Silver. Iya benar. Juara ketiga? Perunggu. Tapi gue penasaran deh. Arti cincin kawin tuh apa ya? Arti cincin kawin? Lo tau nggak kenapa di jari manis cincin kawin? Karena ternyata ada saluran, apa sih namanya nih? Urat. Apa sih? Yang langsung nyambung ke jantung. Masa dari sini? Coba lo cari deh, lo Google deh. Tuh, gue lagi yang disuruh. Ya untuk membuktikan pembicaraan gue bener apa nggak, maka di jari manis dia. Nih ya. Ini dari Frank & Co. Harusnya terjamin dong. Benar harusnya ya, karena dia menjual cincin. Cincin nikah, simbol ikatan yang syarat makna. Bermakna infinity. Dalam banyak budaya di dunia, cincin itu bermakna keabadian dan infinity karena bentuknya yang melingkar. Oh, masuk akal. Makanya Pak Mali nggak boleh, cincin kawin tuh nggak boleh nggak bulat, harus bulat. Oh. Katanya kalau kotak kan jadi banyak sudut kan, ntar pernikahan lo jadi banyak sudut-sudutnya. Rintangannya. Benar. Oh. Itu kenapa cincin nikah punya makna ikatan cinta dan kesetiaan yang tidak terbatas antara pasangan. Nyatanya masih ada yang selingkuh-selingkuh aja. Dapat diartikan bahwa cincin tersebut berarti komitmen yang tidak akan hancur. Baik yang cerai. Sementara Coba lihat itu... cincinnya apa bentuknya? Yang cerai. Loh, mulut netus kan. Sementara itu cincin nikah kebanyakan terbuat dari logam mulia yang kokoh dan awet. Nah, jadi kalau pakai nyuci piring nggak akan berubah. Material ini bermakna bahwa kekuatan ikatan antara pasangan tidak akan lekang oleh waktu. Simbol cinta dan komitmen abadi ini yang kedua. Makna lain dari cincin nikah adalah perlambang komitmen abadi. Komitmen mulu dari tadi. Iya dong. Tapi kan berarti itu cuma simbol-simbol kan. Jadi sebenarnya lo pakai nggak masalah. Toh banyak juga orang yang pakai cincin kawin terus tetap selingkuh. Iya, ini ada 5. Sorry, ini baru kedua. Selain itu, bentuk melingkar pada cincin kawin juga merupakan pengingat bahwa mereka tidak akan saling mengkhianati. Waduk. Yang ketiga, langsung ke hati. Sejarah cincin nikah terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu, bermula di Mesir. Saat itu Romawi berhasil menaklukkan negeri tersebut. Cincin nikah dipakai di jari manis kiri. Emang iya? Bukan kanan? Lah itu, karena gue nggak pernah pakai, gue sampai lupa loh cincin kawin ada di mana. Hal ini dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa jari manis kiri adalah tempatnya vena amoris yang tadi bilang. Pinter nggak gue? Pembuluh darah yang langsung menuju ke hati. Ini melambang. Jantung dong, bukan hati. Kalau hati tempat pembuangan racun, salah juga nih Frank & Co. Bener nggak? Karena cincin lo gak dari Frank & Co kan, makanya lo bisa gini-gini kan. Ini melambangkan bahwa janji pernikahan diucapkan dengan sepenuh hati. Yang keempat, tingkatkan kehangatan rumah tangga. Pantes lo gak anget. Iya. Cincin nikah digunakan hampir setiap pasangan. Dimaksudkan agar kedua pasangan selalu saling mengingat kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian mereka bakal saling setia dan marga satu sama lain. Jadi kalau misalnya lo mau selingkuh, aku ada pasangan di rumah gitu. Iya kan, mudah-mudahan itu menjadi pengingat untuk orang yang suka selingkuh. Kok lo gak pakai? Itu gue takut hilang. Oh. Sama suami gue juga nggak pernah pakai.
pakai hanya untuk momen-momen tertentu. Kok hilang ininya? Aduh. Oh bisa. Yang terakhir nih, yang kelima. Saling melengkapi. Ketika sesuatu dibuat berpasangan, tujuannya adalah untuk melengkapi. Ini juga berlaku dalam cincin nikah yang bermakna kesatuan yang saling melengkapi. Filosofi ini tertuang dalam cincin nikah simple, elegan dari Frank & Co. You complete me. Jadi jualan. Kesel. Yang gue tahu tuh ini. Gimana sih? Gue lupa deh. Pokoknya intinya kalau ini tuh nggak bisa dilepas gitu harusnya. Oh, Salah ini. lo, iya. Ini. Kok bisa? Hah? Ini kan semua bisa. Nih, ini kan harusnya tuh ini bisa nih. Dicobain. Padahal dibego-begoin sama ibu. Gak bener, tapi gini. Nih, ini bisa nih. Bisa. Ini bisa. Bisa. Ini bisa. Ini bisa. Nah, kalau ini nggak bisa. Nggak bisa nyatu. Wah? Masa? Dari bawah? Coba. Iya, kalau kayak gitu. Tuh dia nggak bisa nyatu. Loh ya harusnya bisa nyatu dong. Enggak, jadi maksudnya ini nggak bisa dilepasin. Jadi kalau ini tuh emang harus lu bareng-bareng. Ya gitu deh, gue nggak tahu. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Tapi beneran katanya kan cincin nikah itu supaya melambangkan, kan kalau orang India kan ada ininya kan. Jadi kalau udah nikah tuh dia ada merahnya. Kalau belum gitu? nikah. Iya, jadi pertanyaannya kalau dia tuh sudah menikah atau belum menikah. Jadi untuk orang lain juga harusnya nggak gangguin gitu-gitu loh sebenarnya kan. Benernya, tapi zaman sekarang orang nggak peduli. Dia ngeliat cincin nikah tuh malah semakin bersemangat untuk mengambil. Wah, udah nikah nih, gitu kan? Kayaknya ada, kayaknya seru nih. Ya nggak sih? Jadi udah deh, cincin kawin tuh sebenarnya udah semua ada di hati. Tuh waktu itu kan sebenarnya hanya sebagai perlambang ya kan. Tadi kan seperti kata Frank & Co, simbol, komitmen. Tapi pada akhirnya semua ada di hati. Makanya gue gak pernah pakai kan takut hilang. Nanti kayak komitmen gue hilang dengan hilang. Oh enggak ya? Enggak gitu. Tapi beneran gue tuh takut hilang asli deh. Kalau itu hilang nangis nggak sih lo? Ya, Itu kan nggak tergantikan. Pertanyaan gue, lu takut hilangnya tuh karena lu takut hilang karena itu adalah simbolisasi pernikahan lo dan pasangan lo, atau takut hilang karena harganya mahal? jujur dari lubuk hati lo yang terdalam. Harganya nggak mahal-mahal amat, swear. Enggak, harganya nggak mahal-mahal amat. Paling gue waktu itu beli berdua berapa? 3 juta kali. Ya, untuk orang-orang ini kan kecil lah cincin kawin Berarti sendiri. buat lu maknanya sebenarnya yang Iya dong. Tapi kan ada pasangan-pasangan juga yang kalau hilang ya tinggal beli lagi. No, oh my god. Tapi nggak dengan bisa. bentuk yang sama. Itu tuh aku tuh customize. Ya berarti bisa custom ulang dong. Enggak. Tapi itu karena simbol. Oh berarti buat lu penting karena itu adalah sebuah simbolisasi. Jangan sampai dia hilang, gue nggak mau dia terganti. Tapi kan itu cuma Iya. cincin doang, bukan pasangan lo yang diganti. Iya, tapi kan kadang tuh ada memori yang lo kan harus menyimpannya gitu loh. Satunya adalah cincin kawin. Yalah, makanya gue gak mau pakai. Beneran gue takut hilang. Gue simpan dalam kotak. Suami gue juga gitu. Apalagi suami gue ini lagi. Apa? COD? COD. OCD. Heeh. Duh, COD lagi kayak Shopee. Shopee COD. Shopee COD. Lu kan Lazada. Iya, Lazada juga ada COD. Itu maksud gue. Masih. Lo ngerti gak sih? Kenapa harus ada Padahal partner tadi yang image dong-dong gue tuh udah keren banget karena gue tahu arti jari manis. dirusak aja gara-gara COD. Maksudnya OCD. Jadi dia nggak Artinya suka. apa OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Nah, itu tahu. Kenapa lu jadi Bener. singkatannya salah? Lah itu dia, kenapa ya? Bener. Kalau COD singkatannya dari Cash on delivery. pinter. Salut gue. Gak kuat. Pinter juga dia ternyata. Oke. Untung tahu. Oke. Jadi dia nggak suka lecet-lecet gitu. Nah, lo kan kalau semakin OCD kok hubungannya sama lecet apaan? ya kan dia harus sempurna bentuknya. Dia nggak suka kalau ada lecet sedikit tuh geleh gitu loh. Cincinnya bakal lecet maksudnya? Iya kan kalau lo sering pakai kan lo beraktivitas, lo ntar kebaret apa segala gue nggak tahu macam. karena gue belum pernah punya cincin nikah. Tapi setahu gue, kalau cincin yang bener-bener emas tuh bukan nggak akan kenapa-napa ya? Baret lah tetap kalau lo kena sesuatu. Ya nggak sih? Iya baret. Gue nggak pernah pakai cincin. Terus atau tiba-tiba kalau lo ada pencurian kan, coy ngeri kan yang dicuri cincin kawin lo, ya nggak sih? Takut gue, makanya gue nggak mau pernah pakai. Kalau nyuri mah di rumah lu juga pencuri masuk ambil Bener juga. sih. Nggak masuk Iya, akal kalau tapi asal lu pasal pencurian. Kalau hilang misalnya lupa naruh atau apa ya itu masuk akal. Ya. Ya kan? Tapi ntar kalau misalnya menikah lo nggak nikah juga ya. Tapi lo Enggak, menurut kalau lo itu iya. penting nggak?
Jujur kalau gue sih disuruh pakai gue nggak akan mau pakai karena pertama gue memang nggak suka pakai apapun di jari gue kecuali buat syuting ya. Misalnya kalau syuting pakai buat aksesoris ya gue pakai. Tapi kalau untuk daily activity gue tuh nggak suka. Kedua, setahu gue cowok itu nggak boleh pakai emas. Loh, Di Islam cowok nggak boleh pakai emas. nah terus cincin kawin dari apa? Makanya kalau di Islam cincin kawin tuh biasanya dikalungin atau bukan dari emas. Coba ya. Gue dari apa ya? Jangan-jangan gue bukan dari emas. Tembaga. Atau oh makanya ada palladium gitu-gitu kali ya? Iya. Nggak boleh emas murni kali. Nih, kita ada kumparan ya yang sering pakai aku juga buat nge-MC ya. Jualan tetap. Dalam Islam, hukum dasar memakai emas adalah diperbolehkan. Tapi hukum ini bisa menjadi haram tergantung pada situasi dan kondisinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa laki-laki yang memakai emas tidak diperbolehkan dalam Islam. Benarkah demikian? Mengutip buku ringkasan fikih Islam, ibadah dan muamalah oleh Shaleh bin Al-Fauza, para ulama sepakat mengharamkan emas bagi laki-laki. Ketetapan hukum ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi para perempuan dari umatku, namun diharamkan bagi para pria. Hadis riwayat An-Nasal dan Ahmad. Gitu. Berarti cincinku bukan dari emas kali ya? Gue juga lupa lagi saking nggak pernah pakai. Oh, iya kain sutra. Laki-laki hanya diperbolehkan memakai emas jika sangat diperlukan, misalnya untuk keperluan medis seperti menambal hidung dan gigi. Hidung? Pakai emas? Wah, Gimana? operasi plastik juga sebenarnya haram sih. Enggak ya? Kan keperluan medis. Emang pakai emas? I don't know, tapi maksudnya keperluan medis. Mungkin kalau misalnya patah atau apa, terus nggak ada pengganti yang lain mungkin, I don't know. Oh, oke. Tuh. Namun sayang hidung buatan tersebut malah membusuk dan menjadi bau. Ini pada saat melakukan peperangan melawan Bani Kilab. Jadi dipasang hidung palsunya dari perak. Rasulullah memerintahkan Arfajah untuk memakai hidung palsu yang terbuat dari emas. Ini dinilai lebih aman untuk kesehatan hidungnya. Oh. Gitu. That's why gue tuh kalau misalnya orang nanya kayak, emang lu agamis banget ya, Yo? Sebenarnya gue enggak, tapi gue tuh ada beberapa hal yang kalau emang gue nggak perlu banget, ya kenapa harus dilanggar gitu? Misalnya kayak melihara anjing. Sebenarnya kan melihara anjing tuh dianggapnya tuh najis kan. Nah tapi gue tuh pengen nyari tahu karena dulu gue punya anjing. Kenapa anjing itu haram? Kenapa anjing itu najis? Karena sebenarnya air liurnya tuh tajam banget. Jadi gue pernah ngobrol sama dokter hewan. Waktu gue bawa si anjing gue Kirara itu, terus kata dokter hewannya gini, loh kalau emang najis terus saya gimana dong? Masa setiap ada anjing yang kesini sama saya ditolak? Kan nggak bisa juga. Ternyata saya cari tahu, ternyata air liurnya anjing itu tuh keras banget, makanya kalau dia dikasih tulang gede pun tulangnya bisa habis kan. Nah biasanya si pintu kandangnya mereka itu bagian pintu itu selalu lebih cepat karatan atau lebih cepat hancur. Karena dia tahu itu tempat keluarnya dia, jadi dia berusaha untuk keluar dengan cara gigit-gigitin. Nah gitu juga sama misalnya nggak makan babi. Gue tuh nggak makan babi karena menurut gue lah ayam juga enak, daging sapi juga enak, jadi gue nggak perlu babi gitu. Cincin juga sama, gue nggak ngerasa ada kepentingan yang sebegitunya untuk gue harus menggunakan cincin gitu. Makanya gue nggak mau nikah. Nggak gitu juga. Tapi maksud gue ya banyak cara kok gitu, teman-teman gue yang muslim tuh dijadiin kalung gitu, jadi nggak dipakai. Lo dijadiin di sini kali ya? Nggak dong, kan nggak boleh ditindik. Gimana sih lu? Pokoknya nggak boleh ditaruh, dipasang di badan lo gitu katanya. Tapi kalau cincinnya tidak dari emas, tetap lo pakai nggak? Mungkin gue pakai kali ya. Iya, tapi kalau gue menikah juga gue akan mencari cincin yang tidak dari emas. Tapi akan lo pakai? Akan gue pakai. Wow. Cool. Karena buat gue, ada siapa nih? Biasa suka nyariin gue. Nggak ada. Karena ya itu cincin kawin itu untuk menandakan lo sudah menikah kan, supaya lo nggak ada yang gangguin dan supaya ngejagain lo untuk lo sadar bahwa lo juga udah menikah gitu. Dan menurut gue poin itu bagus kok. Jadi kenapa enggak kalau gue pakai? Kalau hilang? Ya gue nah itu bedanya. Kalau gue kan nggak mikirin dari harganya karena mungkin gue juga akan belinya bukan emas. Jadi kalau misalnya hilang gue tinggal beli lagi aja. Karena menurut gue pernikahan itu yang sakral itu akadnya, janji lo. Bukan barangnya gitu. Jadi kayak misalnya okay. seserahan atau apa, tuh nggak sih suka ngasih uang
Iya. yang dibentuk apa segala gitu. Itu juga, Angsa. iya menurut gue kan juga nggak penting ya. Karena buat gue yang penting itu lebih ke ya akadnya aja, niat lo aja, janjinya. Ih, betul. Iya nggak sih? Tapi lo kalau menikah kan di cincin biasanya suka ada tulisan-tulisan tuh di dalamnya. Lo ini ada nggak sih mau nulis sesuatu? Gue mau lagi. Apa? Nah pasangan gue dong. Oh, ya itu mah pasti. Ya masa I will always love you. Dia juga suka norak sih. Lo, ya kan siapa tahu ada Lo orang ada kayak nggak? gitu. Ya nama. Laki lu, nama lu. Iya. Lu nama laki lu kan? Atau nama dua-duanya? Enggak, Deng. Nama dua-duanya Dan ya. Atau Lope-Lope. Di detik ini gue mulai malu sama lu. Pantes lu nyuruh gue bikin TikTok yang norak, soalnya lu juga norak. Iya. Enggak. Tapi beneran kalau gue tuh lebih milih pasangan gue. Pakai. Iya, jadi namanya nama pasangan gue, nggak usah nama kita berdua. Tapi kalau pasangan lo bilang, aku nggak mau pakai cincinnya, boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi lo tetap pakai. Gue akan pakai. Gue tuh orangnya nggak suka balas dendam gitu sama pasangan. Bukan balas dendam. Terus apa namanya? Ya nggak ada sih. Lo bilangnya gini, nggak nih ya dengerin deh. Lo bilang gini, pasangan lo nggak mau pakai, tapi lo ini tetap mau pakai. Muka gue kayak gitu anjir. Nanti lo rewind ya. Lo lihat lagi ya cara muka dia ke gue kayak gimana. Nggak, aku tuh ekspresif. Gue pakai, gue nggak apa-apa. Misalnya cewek gue kayak, aku nggak mau pakai kayak gitu Ana. Ya udah nggak apa-apa. Gue pernah punya mantan yang bahkan dia nggak mau ngeposting muka gue di sosial medianya dia. Gue bilang nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang gue tuh bukan orang yang butuh validasi. Asik. KTP kali ya. Validasi. Oh, kayak kalau lo bikin kartu kredit tuh harus difoto selfie pakai Kan KTP. kartu kredit, pinjol. Nah, ngajarnya nggak bener. Loh, pinjaman online itu bagus kalau yang resmi. Tetap sebutannya pinjol dong, pinjaman online. bener. Ada pinjol ilegal, itu yang nggak boleh. Iya, bener. Nah, pinter gak gue? Kelihatan pinternya sekarang. Iya, bener-bener. Pinter. Tapi kalau misalnya cincin kawin lu hilang, lu tipikal yang bakal beli lagi atau yang kayak ya udahlah, Beli lagi lah. yang sama persis. Iya. Atau gue request kali ya, beli lagi tapi boleh nggak ada tambahan berlian di atas ya? Anjing, mulut gue jadinya kasar lagi. Itu mah. Kalau dulu kan waktu awal nikah kita masih kismin. Sekarang kan duit kamu lumayan ada. Boleh nggak tambahin sedikit? Jadi beda dong sama pasangan lu. Hah? Yang dia kan nggak ada. Ya kalau Iya, yang lu nggak ada hilang, batunya, berarti dia nggak ada batunya dong. Lu ada batunya atau ganti dua-duanya? Yang sekarang pun yang ada batunya cuman gue. Oh, egois lu. Masa? Enggak, kan konsepnya cincin. Enggak, dia nggak suka. Karena ada berlian tuh kayak perempuan menurut dia. Jadi di gue aja. Tuh, gue minta lebih gede ya. Batunya 2 apa 3 gitu. Terus cincin kawin tuh pamali. Kalau ada batu harus ditanam. Oh, nggak boleh keluar. Iya, karena kan ntar jadi gerendel ceritanya. Jalannya nggak mulus. Lah emang kalau misalnya ditanam dia nggak ada gerendelnya? Enggak. Nggak mulus. mungkin dong. Sumpah ya, ntar gue pakai cincin kawin gue ke sini. Nggak ada. Tetap aja mulus. pasti ada ininya dong. Kan dia ada Ya, lubangnya, ada kalau gitu. kerikil-kerikil sedikit nggak apa-apa. Itu juga namanya pernikahan. Kerikil sedikit. Lu niat aja udah nggak baik. Yang udah perempuan halu. Ih, tapi gue nggak kepikiran deh kalau gue suatu saat akan menikah dan gue akan pakai itu for the rest of my life tuh kayak Kayak apa? aneh aja. Kayak lu kebayang gak sih 30 tahun gue nggak pakai apapun tiba-tiba gue harus pakai itu. Iya. Aneh sih. Ngerti nggak sih? Aneh. Gue juga karena sekarang jarang pakai cincin nikah, sekalinya pas make tuh aneh. Ini ada apa ya di jari gue? Gitu, jadi suka gue main-mainin. Iya, gue juga. Ya kan, karena lo nggak pernah pakai kan? Tiba-tiba ada tuh cincin kawin, aneh banget makanya rasanya. Ya sama ketika lo pertama kali kawin juga pasti aneh rasanya. Bangun-bangun kayak, siapa nih gitu. Enggak ya? Iya benar. Orang selama ini tidur sendiri kan lo sebelum menikah. Tapi ya. Gini. Nggak, ini perempuan juga suka, lu tidur sendiri kan? Maksudnya apa nih? Sendiri gue. Loh ya, kenapa lo nunjuk ke atas? Iya kan kamar gue di atas. Oh benar, iya. Lu jangan rusak image gue dong, Ri. Image gue tuh laki-laki baik-baik loh, Ri. Lu kenapa sih, Ri? Tapi bicara soal cincin nikah ya, itu mungkin karena persepsi orang, cincin nikah tuh simbol kan. Nah, pas banget nih tadi bagi gue habis nonton
artikel gitulah, video. Nonton artikel. Nonton sebuah video yang diposting di TikTok, gue lupa siapa nama akunnya, soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ternyata, oh gitu ya kan, dubbingannya gitu biasanya kan kalau 1 hari sebelum kejadian KDRT, Rizky Bilar tampak tidak menggunakan cincin. Begitu juga dengan Lesti Kejora. Makanya gue bilang, emang kenapa kok dia nggak pakai cincin ya? Ya kali aja emang kayak gue nggak mau pakai cincin. Meskipun ya kejadiannya bertepatan besokannya ada pemukulan itu ya. Dugaan. Oh. Bisa jadi. Dan itu jadi pembahasan gitu loh di sebuah artikel. Berarti untuk sebagian orang sepenting itu untuk menggunakan cincin ternyata, kawin. betul. Oh, tapi gue pernah beli cincin untuk berpura-pura gue sudah kawin. Jadi gue pernah kerja di salah satu hotel. Gue MC tetapnya di hotel tersebut. Gue tuh nge-MC-in event yang reguler, tapi lumayan gede karena dari luar negeri, kayak franchise gitu. Sorry to say, ketika lo kerja di hotel, ada aja orang yang godain lo, ngerti nggak? Oke. Gue tuh waktu itu digituin sama banyak banget tamu-tamu yang datang. Jadi kayak sekali gue nge-MC tuh private event kan. Sekali gue nge-MC tuh ada 20 orang misalnya, 8 orang atau 20 orang, dan mereka juga nggak saling kenal. Ada yang pasangan, ada yang enggak gitu. Terus gue ada aja yang suka ngegodain gitu. Nanya nomor telepon lah apa segala. Nah gue itu nggak pernah mau ngasih. Jadi gue selalu yang kayak selalu bilang, karena pakai bahasa Inggris kan. Jadi gue selalu ngomongnya kayak we're not allowed to give our number. Selalu ngomongnya kayak gitu. Tapi abis itu ketika selesai nge-MC, mereka ada yang nyamperin gue in person. Itu jadi malas ya. Nanya nomor. Kenalan yang proper gitu-gitu. Akhirnya gue pakai cincin. Abis itu setiap kali gue nge-MC. Terus berpengaruh? Pengaruh. Walaupun ya pengaruhnya tuh jadinya tetap ada ke arah kesana tapi beda tipe gitu. Jadi misalnya pertanyaannya gini, how long you've been married gitu. Tetap arahnya mau ke sana. Tapi beneran serius, dan itu buat gue sih akhirnya bikin gue ngerasa nyaman untuk orang gak gangguin gue. Pun ketika gue lagi kerja misalnya nge-MC atau apa tuh sebenarnya enak banget kalau gue bikin cincin kawin. Cincin di ide bagus loh, mungkin ada cewek-cewek atau cowok-cowok yang lagi diganggu sama orang ya. Iya, misalnya lo memang tidak mau punya pasangan, lo lagi nggak pengen punya pasangan, misalnya baru putus atau lo baru divorce, lo pakai cincin kawin aja, jadi lo nggak digangguin sama orang. It works. Iya, meskipun ada juga orang yang tetap semangat mengganggu. Udah kawin, minta nomornya dong. Udah kawin udah berapa lama? Ini kalau misalnya butuh teman curhat, ada. Atau enggak, udah ada janur kuning. Iya, nggak apa-apa lah. Bendera kuning belum. Gue habis kata-kata kalau bicara ini sama dia. Tapi gue nggak tahu. Berarti menurut lo pakai cincin kawin penting apa enggak? Enggak. Buat gue penting. At least buat gue sendiri, nggak untuk pasangan gue gitu. Yang penting ada di hati. Komitmen yang harus Anda jaga dengan janji. Itu kata-kata gue tadi bangke. Lu aja tadi bilangnya, enggak, cincin kawin itu penting untuk kita punya. Jadi nggak boleh sampai hilang karena itu untuk... Oh iya, tapi maksudnya nggak penting kalau harus dipakai. Gimana juga ya, gue jadi bingung. Coba kita mau nanya sama lo semuanya. Menurut lo pakai cincin kawin itu penting apa enggak? Penting nggak ada berlian ya?